Jumpa kembali di channel Gunung. Kali ini untuk skill klinik saya akan membahas detail persiapan dan detail perlengkapan yang saya bawa dalam perjalanan ultralight backpacking ke Gunung Dewata selama 5 hari 4 malam kemarin. Nah, di video ini atau di video sebelumnya kita sudah membahas detail logistik yang saya bawa. Video kali ini saya akan membahas detail perlengkapan atau peralatan yang saya bawa gunakan. Jadi tonton habis sampai selesai ya, agar pemahamannya tidak setengah-setengah. Dalam manajemen ultralight backpacking bukanlah tertumpu hanya mengenai bobot yang ringan saja, akan tetapi saat pemilihan peralatan kita juga harus memikirkan multifungsi, praktis, dan safety-nya. Bagaimana sebuah perlengkapan bisa memberikan kontribusi dalam penggunaannya dan memberikan impact juga pada hal yang lain. Sebagai contoh, penggunaan water purification filter. Dengan menggunakan peralatan ini kita tidak perlu repot-repot harus memasak air minum. Air mentah tinggal kita saring dengan menggunakan alat ini dan langsung bisa kita minum, menghemat waktu dan juga menghemat bahan bakar. Dengan demikian tidak mengurangi jumlah bobot bahan bakar yang kita bawa. Pada perjalanan kemarin di Gunung Dewata, saya menggunakan purification filter yang model sedotan. Jadi karena trek Gunung Dewata itu selalu melewati sungai, untuk air minum di jalan saya tinggal isi botol saya dengan air sungai dan meminumnya dengan menggunakan sedotan purification filter lain. Tidak perlu dimasak, menghemat waktu dan tidak menggunakan bahan bakar. Pada manajemen ultralight backpacking ini memang setiap item yang kita bawa diketahui bobot beratnya, tapi juga tidak membuat kita selalu memikirkan bobot ringan sehingga mengabaikan faktor safety. Pemilihan peralatan juga harus memikirkan batas limitasi diri kita sendiri, karena di dalam ultralight backpacking pasti akan ada kenyamanan yang dikorbankan dan tingkat kenyamanan masing-masing orang tersebut berbeda-beda. Untuk saya, mengganti sleeping bag dengan thermal BV ditambah dengan sleeping bag liner silk tidak akan menjadi masalah buat saya, karena masih masuk dalam limitasi tubuh saya. Jadi saya tidak mau mengorbankan kenyamanan saya. Agar menjadi hangat, tentunya saya perlu memperhatikan layering dan lapisan pakaian saya untuk tidur. Dan tentu hal ini buat orang lain juga bisa dilakukan ya, atau cocok untuk dilakukan. Dalam manajemen ultralight backpacking, bobot berat sebuah ransel itu ditentukan oleh dua hal, yaitu base weight yang disingkat dengan BW dan consumable weight yang disingkat dengan CW, atau ada juga yang menyebutnya dengan variable weight. Nah, apa itu BW dan apa itu CW tadi kita bahas. Base weight itu atau BW adalah item-item yang bobotnya tidak berubah dari awal perjalanan hingga akhir perjalanan. Contoh seperti perlengkapan tenda, sleeping bag, alat masak, ransel itu sendiri, serta perlengkapan lainnya yang tetap dari awal hingga akhir, baik bobot dan jumlahnya. Sedangkan consumable weight atau CW adalah item-item yang bobotnya berubah dari awal hingga akhir, bahkan bisa menjadi nol bobotnya saat akhir perjalanan. Contoh yaitu logistik makanan, bahan bakar, air minum, dan item lainnya yang bersifat seperti ini. Jadi kalau kita bikin rumus total berat ransel dalam manajemen backpacking itu adalah BW ditambah CW sama dengan total berat ransel. Bagaimana dengan pakaian yang dipakai, trekking pole atau item lainnya yang tidak masuk ke ransel atau nyantol di ransel? Item-item tersebut disebut dengan worn item dan termasuk tas pinggang ya, kecuali tas pinggang tersebut dicantolkan di ransel atau dimasukkan ke dalam ransel, maka akan menambah bobot berat ransel dan akan masuk ke base weight. Berdasarkan hal di atas, maka peralatan dan logistik bisa kita pilih. Nah, untuk perlengkapan yang saya bawa kemarin, yuk kita bahas berikut ini. Saya membagi perlengkapan saya masuk ke dalam base weight itu dalam beberapa kategori. Pertama, sleeping item, dan ini adalah sleeping item saya. Untuk tenda, saya menggunakan tenda tipe tarp Hummingbird dari Merapi Mountain. Tenda ini bertipe tarp untuk satu orang
Dan matras saya menggunakan double side aluminium matras untuk 1 orang. Ini adalah footprint DIY dari plastik trash bag yang habis perjalanan. Ini pastinya tidak akan saya pakai lagi. Ini adalah thermal BV Merapi Mountain. Dan yang hijau di sebelahnya adalah SB Liner Silk Merapi Mountain. Saya menggunakan paduan keduanya sebagai pengganti sleeping bag dan buat saya sudah cukup. Yang ini adalah ultralight air pillow Merapi Mountain. Untuk layering aparel tidur, saya menggunakan thermal underwear dari TNF top dan bottomnya. Ini biasa saya pakai saat naik gunung yang bersuhu rata-rata di bawah 0. Kemudian saya tambahkan base layer lengan panjang Merapi Mountain. Dan agar lebih hangat saat tidur, saya tambahkan lagi dengan daun jaket Uniqlo. Untuk celana, saya hanya tambahkan celana pendek running. Kehangatan tangan, saya mengenakan base glove dari Black Diamond. Dan sebagai penghangat kepala, saya mengenakan tube bandana atau buff Merapi Mountain. Dan agar telapak kaki saya hangat, saya mengenakan kaos kaki Merapi Mountain seri hiking sock dan cukup tebal untuk menghangatkan kaki. Berikut ini adalah detail bobot, berat, dan harga dari sleeping items yang saya gunakan. Sleeping system saya dengan item-item tersebut sudah cukup nyaman untuk saya dan bisa tidur dengan nyenyak tanpa kedinginan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam ultralight itu pasti akan ada kenyamanan yang kita korbankan dan masing-masing orang tingkat kenyamanannya itu berbeda. Pada sleeping system saya ini, kenyamanan yang saya korbankan adalah ruang lega sebuah tenda. Saya terbiasa menggunakan tenda dengan frame dan ruang demi yang bebas bergerak. Menggunakan tenda dengan tipe tap seperti kemarin yang saya gunakan, kenyamanan ruang gerak saya dan beraktivitas sedikit berkurang. Namun jika sudah dipakai berbaring tidak masalah, tidur bisa ada di posisi terlentang, nyamping atau bergerak tidak masalah. Kedua adalah camp items. Camp items ini adalah perlengkapan yang saya gunakan saat ngecamp, seperti peralatan masak dan lainnya. Berikut adalah perlengkapan camp item saya. Alat masak saya menggunakan nesting titanium dan kompor titanium. Untuk gelas, saya gunakan gelas lipat plastik dan sendok saya gunakan titanium spock. Dan makan saya gunakan mangkok lipat silikon Merapi Mountain. Untuk botol saya bawa yang bisa dilipat dan saya juga bawa microfiber wipe untuk mengurangi bersih-bersih alat masak dengan tisu. Ada headlamp dan juga sekop titanium untuk gali lubang buang hajat. Purification straw dan DIY windshield dari aluminium foil. 2 buah water tank yang bisa dilipat untuk ambil air saat ngecamp. Dan sandal ringan untuk di lokasi camp. Saya bawa sandal seperti ini karena berpikir akan kepake juga saat ambil air ke sungai dan kaki tetap terlindungi. Meski ukurannya besar tapi bobotnya lebih ringan daripada sandal jepit. Karena logistik yang saya bawa pengolahannya sangat praktis, jadi cukup dengan 1 nesting untuk memasaknya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, UL bukanlah hanya soal perlengkapan, akan tetapi logistik juga bisa mempengaruhi peralatan yang kita bawa. Dan ini adalah detail bobot berat setiap perlengkapan camp item saya, lengkap dengan harganya. Yang ketiga dalam pembagian kelompok perlengkapan saya adalah spare apparel. Untuk jaket angin dan hujan, saya hanya mengandalkan 1 light raincoat dari Merapi Mountain dan ternyata cukup. Biasanya pada gaya pendakian non ultralight saya selalu membawa jaket hujan dan jaket parka untuk menahan angin. Kali ini jaket hujan saya fungsikan juga sebagai jaket penahan angin sebagai pengganti parka sesuai dengan prinsip UL yang menggunakan perlengkapan multifungsi. Spare apparel saya hanya menyiapkan 1 base layer lengan panjang Merapi Mountain. Saya juga membawa menu use underwear dan cadangan kaos kaki sepasang. Tidak banyak apparel cadangan yang saya bawa karena memang hanya itu yang saya butuhkan. Ini adalah detail list apparel cadangan saya, lengkap dengan bobot dan harganya. Berikut adalah kelompok backpack atau ransel. Untuk muncak, saya bawa daypack lipat Hyperlight Merapi Mountain.
ringan dan packingannya kecil. Kan ransel utama saya menggunakan ransel rope top sampel dari Merapi Mountain, kapasitas 40 liter. Ransel ini memiliki back system sehingga bobot beratnya masih 1 kg. Berikut adalah detail bobot dan harga dari backpack saya. Untuk perlengkapan yang masuk ke dalam kategori BW yang terakhir adalah tools dan others. Ini adalah item-item penunjang perjalanan pendakian ini, seperti tubular webbing saya bawa untuk jaga-jaga jika diperlukan saat menyeberangi sungai, power bank untuk charge HP dan jam tangan saya, monopod untuk kamera GoPro, serta baterai alkalin untuk GPS Garmin saya. Jadi, jika menggunakan rumus tadi, maka total berat ransel saya adalah sleeping itemnya 2716 gram, camp utility 871 gram, spare apparel 444 gram, backpack 1103 gram, tools dan other 1095 gram, maka total base weight atau BW dari ransel saya adalah 569 gram atau kurang lebih 5,5 kg. Ini adalah total berat ransel saya setelah saya packing semua perlengkapan dan logistik, kecuali bahan bakar gas yang nanti saya akan sewa di Makassar. Sedangkan untuk worn item atau item yang saya pakai bisa dilihat sebagai berikut. Worn item ini adalah item-item yang saya pakai dan berada di luar daripada ransel saya, tidak di dalam ransel saya. Jadi otomatis tidak termasuk ke dalam kategori peralatan yang mempengaruhi base weight atau BW. Di pakaian yang saya pakai, sepatu, trekking pole, kamera GoPro yang saya pegang selalu di tangan, GPS yang cantelkan di pinggang atau kadang di tas pinggang saya, dan item-item yang ada di dalam tas pinggang saya. Semuanya itu tidak termasuk ke dalam base weight, tapi termasuk ke dalam worn item. Dengan kata lain, worn item yang ada di dalam tas pinggang saya adalah item-item yang selalu saya sering gunakan, jadi harus aksesnya cepat, makanya saya tempatkan di dalam tas pinggang saya, seperti misalnya pisau lipat atau kacamata baca. Oke, demikian bahasan detail mengenai perlengkapan yang saya bawa pada perjalanan ultralight backpacking kemarin di Gunung Gandang Dewata selama 5 hari 4 malam. Semoga bisa memberikan masukan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya.